Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang seorang Obito mempermalukan 7 ninja yang pernah ditakuti dalam anime Naruto. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini, let's go. Obito dengan mudah menjadi salah satu karakter paling penting untuk terungkapnya cerita dari manga anime Naruto. Karena setelah dianggap mati oleh Kakashi dan juga desa Konoha, Obito ternyata diselamatkan oleh Madara. Dan berkat dirinya tersebut, Obito akhirnya menjadi sangat kuat sekaligus merupakan bagian utama dalam menghancurkan dunia shinobi. Dominasi yang dirancang Uchiha tersebut sangatlah luar biasa sehingga pada usia 14 tahun, Obito sudah bertanggung jawab atas kehancuran ekonomi di desa Konoha. Dia juga menjadi penyebab besar kematian dari Hokage keempat dan kemudian dirinya memanipulasi separuh dunia agar mendukung tujuannya. Obito juga merupakan dalang utama dari rencana Akatsuki versi jahat dan dia adalah tokoh utama dalam Akatsuki tersebut. Dan ninja pertama yang pernah Obito permalukan adalah yaitu salah satu jonin elit dari desa Iwagakure. Saat di Perang Dunia Shinobi ketiga, Minato memutuskan untuk berpisah dari para muridnya demi pergi ke garis depan pertempuran. Obito, Kakashi, dan Rin harus menjalankan misi mereka untuk menghancurkan jembatan Kanabi tanpa Minato. Namun misi tersebut seketika menjadi sangat sulit ketika mereka disergap, lalu Rin diculik oleh 2 shinobi elit dari desa Iwagakure. Salah satu dari shinobi tersebut memiliki kemampuan unik seperti Tsuchikage kedua. Dia bisa membuat tubuhnya menghilang dan bisa seenaknya untuk menyerang seseorang tanpa perlu diketahui. Nah, karena kemampuan tersebutlah sehingga Kakashi tidak dapat menghindari serangannya untuk melukai mata Kakashi. Akan tetapi shinobi Iwa bisa disingkirkan ketika dia mencoba menyerang Obito dari belakang. Saat itu Obito ternyata mengetahui keberadaannya dikarenakan bangkitnya mata saringannya. Obito pun langsung menusuknya menggunakan kunai yang membuat shinobi Iwa tersebut akhirnya tewas juga. Sayangnya pada hari itu juga Obito mengalami kecelakaan setelah tertimpa batu dan dianggap telah mati oleh semua orang di Konoha. Tetapi sejak saat itu, kemampuan Obito telah meningkat dengan begitu pesat akibat diselamatkan oleh Madara. Dia memiliki luka yang begitu serius di sebelah kanan tubuhnya sehingga Madara memberikannya sebuah sel Hashirama. Karena itulah dia sekarang memiliki kemampuan fisik dan cadangan cakra yang begitu besar. Dan setelah mendapatkan sel tersebut, Obito tidak lagi membutuhkan makanan atau air untuk bertahan hidup. Di sanalah Obito hidup bersama dengan Madara dan juga para Zetsu. Dia kemudian berlatih dengan begitu keras supaya bisa pulih kembali dan bertemu dengan Kakashi serta seorang Rin. Setelah itu, Zetsu Putih datang lalu memberitahukan kalau Kakashi dan Rin sedang dikejar oleh ratusan shinobi dari desa Kirigakure. Di momen tersebut, Obito terkejut dan langsung ingin pergi membantu mereka berdua. Dan seperti yang kalian lihat, dia menghabisi semua shinobi Kirigakure dengan begitu ganasnya tanpa tersisa. Itu semua karena Rin telah mati tepat di depan matanya sehingga Obito berubah menjadi pribadi yang sangat jahat. Nah, merekalah juga shinobi yang pernah dipermalukan oleh Obito dalam anime Naruto saat itu. Kemudian setelah kejadian tersebut, Obito kembali kepada Madara serta akhirnya setuju dengan rencana mata bulan miliknya. Lalu Madara pun mati, namun sebelum itu dia meninggalkan mata Rinnegan yang baru bangkit kepada seorang anak laki-laki dari klan Uzumaki yakni Nagato. Kemudian setelah beberapa tahun yang singkat, Obito bekerja dalam bayang-bayang untuk menciptakan rencana Mugen Tsukuyomi mereka. Pertama-tama dia harus membujuk Nagato untuk setuju dengan rencananya karena mata Rinnegan adalah kunci dalam menciptakan rencana mata bulan tersebut. Namun seperti yang kita lihat bahwa hal itu tidak mudah untuk dilakukan oleh Obito. Apalagi saat itu organisasi bernama Akatsuki baru saja dibentuk oleh Yahiko dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Tapi Obito selalu mengganggu mereka dan puncaknya ketika pertempuran antara pasukan Hanzo melawan Nagato dan Yahiko, anggota Akatsuki lain ingin membantu juga namun langkah mereka dihentikan oleh Obito. Obito langsung menyerang dan membunuh mereka semua tanpa tersisa sedikit pun. Jadi akibatnya semua anggota Akatsuki versi baik pada akhirnya telah gugur dalam peristiwa tersebut. Nah, merekalah termasuk orang-orang yang pernah Obito permalukan ketika seri Naruto berlangsung saat itu. Lalu setelah kejadian tersebut,
Nagato akhirnya merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Obito ternyata benar adanya. Karena setelah melihat kematian Yahiko, Nagato merasa bahwa dunia yang dia lihat adalah sebuah kebohongan. Kemudian Obito menyambutnya sebagai bagian dari berdirinya Akatsuki versi jahat yang baru. Tujuan mereka sekarang telah berubah, yakni mengumpulkan semua biju, lalu menggunakan kemampuan tersebut untuk menciptakan dunia mimpi. Shinobi berikutnya yang pernah dipermalukan oleh Obito adalah Yagura Karatachi, sang Mizukage keempat. Sesaat setelah menjadi salah satu pemimpin Akatsuki selama misi pertama mereka untuk mengumpulkan semua biju, Obito bertemu dengan Jinchuriki ekor 3, yakni Yagura. Saat itu Yagura ingin membalas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Akatsuki versi jahat pada kelangsungan hidup dari desa Kirigakure. Namun apa boleh buat bahwa dalam kesempatan tersebut, Yagura tidak dapat berbuat banyak karena dia bisa dengan mudah terjebak ke dalam genjutsu milik Obito. Akibatnya Obito dapat mengendalikan sang Mizukage, dan dari sinilah awal mulanya fase terburuk dari desa Kirigakure. Sang Mizukage sering melakukan kejahatan pada warganya sendiri. Padahal itu semua merupakan kelakuan yang diperbuat oleh Obito yang telah berhasil mengendalikannya. Di sini terlihat jelas bahwa bukan hanya Mizukage yang Obito permalukan, namun juga seluruh desa Kirigakure berhasil digenggam oleh Obito dengan begitu mudahnya. Shinobi berikutnya yang pernah dipermalukan oleh Obito adalah para polisi militer dari klan Uchiha. Yap, momen ini terjadi saat Itachi berniat untuk menghabisi semua anggota klannya sendiri demi damainya desa Konoha. Dia meminta bantuan Obito untuk melakukan hal tersebut. Obito lantas mau, dan kemudian di malam kelam itu, dia langsung pergi ke kantor polisi Uchiha dan membantai mereka semua dengan begitu mudahnya. Padahal kalau dipikir-pikir, yang jadi polisi militer adalah Uchiha dan semuanya merupakan shinobi jonin terlatih, ya kan? Namun Obito dengan gampangnya mengalahkan mereka semua. Hal ini tentu saja menegaskan bahwa level Mangekyou Obito memang sangat berbeda. Kemudian shinobi berikutnya yang pernah Obito permalukan adalah anggota Danzo, yakni Torune dan Fu. Saat itu Danzo dan dua anggotanya ingin kembali ke desa Konoha setelah mengadakan pertemuan 5 Kage. Namun langkah mereka ternyata dicegat oleh Obito. Akhirnya Fu dan Torune bertarung melawan Obito, dan kalian sudah melihat hasilnya, ya kan? Bahwa mereka berdua benar-benar bukan tandingan dari Obito. Keduanya dengan mudahnya dilumpuhkan dan dikirim ke dimensi Kamui. Bahkan salah satu dari mereka dijadikan bahan untuk menciptakan Edo Tensei yang sama. Dan shinobi terakhir yang pernah Obito permalukan adalah yakni para Hokage terdahulu. Ketika Obito berevolusi menjadi Jinchuriki Jubi, Hashirama merasakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan seorang Obito. Bahkan semua yang mereka perbuat bisa diatasi oleh pemilik kemampuan Kamui tersebut. Jadi itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak hal misteri di Naruto maupun Boruto yang akan admin bahas pada channel ini ke depannya. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk berlangganan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.